Bagaimana kalau sudah berkeluarga dan yang mencari nafkah cuma istrinya? Nyinggung ini mah. Apakah istrinya punya hak untuk menceraikan suaminya? Waduh, ampun deh. Nyinggung ini mah ini. Jangan-jangan tetangga yang nanya nih. Ya Allah. Makanya di situ ya, saya itu sering memperhatikan orang-orang muda sekarang. Ya, kalau kalian udah punya bini, kalian yang laki-laki, saya sering laki-lakinya ngaji, bininya nggak diajak. Jadi dia dapat ilmu mau diamalin, bininya marah. Ya, akhirnya dicerai, nyari bini lagi. Bukan bini yang salah, kita yang salah untuk tidak ngajak bini ngaji agar tahu kehidupan di rumah tangga. Coba kita orang Islam, kita sadar itu. Sadarnya nanti kalau kita melakukan kesalahan, kita nyari Islam. Tetapi ketika kita mau melakukan perbuatan, kita jauh dari Islam. Ya, apabila udah jatuh kepada penderitaan akibat perbuatan, baru nyari Islam. Islam solusi. Ya. Nah ini maka tidak seperti itu. Kita mesti tahu hak dan kewajiban suami istri. Dulu ada seorang di zaman Rasulullah, ada laki-laki seperti itu yang ngempanin bininya. Karena bininya orang berada dan bininya saudagar. Ya. Lakinya bukan gak bekerja, udah nyari ke sana kemari, udah ke PT ini, ke PT itu, ditolak. Ya, selama dia proses hidup dan terus mencari, nggak dapat, dari mana dia makan minum? Dari bininya. Di zaman sahabat itu ada perempuan itu namanya Zainab, suaminya namanya Abdullah. Jadi harta hasil perniagaan istrinya buat ngempanin laki baik sama saudara-saudaranya, nggak keluar. Hartanya itu nggak sempat keluar gitu, ngebantu orang apa urusan dalam rumah baik. Tiba-tiba Rasulullah berbicara tentang infak di jalan Allah, fisabilillah, jihad. Jadi ketika perang kan Nabi mentarghib orang untuk memberi sedekah untuk peperangan, makanannya, pakaiannya, dan bekalnya semua. Ya. Maka Nabi memberitahu pahala-pahala orang yang memberikan infak di jalan Allah itu. Ya. Nah Zainab ini bingung. Maaf saya jawab dengan cerita dulu ya. Ya. Bingung. Waduh, saya punya duit, hasilnya ngempanin laki melulu, nggak keluar rumah, dalam rumah ge. Lalu dia datang ke rumah Rasulullah, mau nanya, bagaimana saya ini? Karena kalau saya bawa keluar nggak cukup, karena untuk keperluan hari-hari juga lakinya belum punya duit, jadi dia baik nggak cukup, jadi nggak bisa saya ngasih keluar. Mau nanya sama Rasulullah, kalau kayak saya ini bagaimana? Pengen dapat pahala sabilillah itu. Akhirnya dia sampai ke rumah Rasulullah. Udah berdiri di pintu Rasulullah, dia mikir, nah loh, kalau saya nanya berarti saya yang ngomongin laki saya. Ya Allah, malunya laki saya di depan orang dimpanin bini, nggak jadi. Begitu mau pulang, rupanya ada Sayyidina Bilal bin Rabah mau masuk. Maka dia ngomong, Bilal, bisa nggak nyampein pertanyaan saya ke Rasulullah? Ini bagaimana kalau kayak saya ini? Ya, saya pengen ngasih tapi nggak bisa. Ya udah, tapi tolong ya, jangan dikasih tahu saya yang nanya. Saya nggak enak sama laki saya. Ya udah nggak usah, tenang, nggak saya kasih tahu. Sampai, nah begitu ngaji sama Rasulullah, nanya Sayyidina Bilal, ini kalau ada perempuan nanya gini bagaimana itu? Rasulullah nanya pisan, siapa yang nanya? Waduh, lah Rasulullah nanya kan nggak bisa. Zainab di Madinah, Zainab banyak.
Dipikir udah berhenti sampai di situ. Zainab yang mana emang? Ya, itu yang lakinya Abdullah. Lah kan tahuan. Bilang sama Zainab, empanin tuh laki, dia dapat pahala 2. Yang tidak mendapat pahala orang yang infak keluar. Ya, jangan cerai. Jadi begini ya, dalam rumah tangga itu, kalian yang belum berumah tangga, kalau kita nyari rezeki, rezeki itu dari Allah, bukan dari suami, bukan dari istri. Di zaman dunia sekarang itu adalah di zaman ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi kapitalis memang berpihak kepada perempuan. Perempuan itu termasuk bagian daripada komoditi, jualan dia untuk mengembangkan ekonominya, memperkaya diri. Itu sebab perempuan lebih banyak diterima di dunia kapitalis. Laki-laki banyak sengsara, banyak lowongan kerja tertutup. Perempuan banyak. Pada saat ini perempuan mesti sadar peluang hidup untuk beribadah. Rezeki dari Allah, dan kita biayai rumah tangga itu bukan dengan harta. Rumah tangga itu biayai dengan jiwa, dengan keringat, dan dengan seluruh jiwa dan raga. Bukan raga aja, jiwa. Keikhlasan, kesabaran, itu adalah bangunan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita jangan hanya melihat hidup di dunia saja, ada akhirat. Kita berlomba. Coba doanya begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa dibaca oleh istri, suami, dan anak, dan orang tua. Apa artinya? Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan untuk kami, ya, min azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun, yang melapangkan, menyejukkan, menyenangkan hati kami. Istri menyenangkan, suami menyenangkan. Kalau yang doanya istri, suami menyenangkan. Yang doanya suami, istri menyenangkan. Yang doanya orang tua, anak-anak menyenangkan. Jadikan dia orang-orang yang menyenangkan hati kami. Waja'alna, jadikanlah kami. Kalau suami, suami. Istri, istri. Orang tua, anak-anak. Lil muttaqina, untuk istri saya kalau suami. Muttaqina itu kita sebut, artinya itu satu doa, ya Allah, jadikan istri saya orang bertakwa, jadikan suami saya orang-orang bertakwa, dan saya berlomba-lomba dalam ketakwaan ini. Jadikan saya pemenangnya, jadikan saya suami teladan, jadikan saya istri teladan, jadikan, berlomba-lomba. Itu doa memohon kepada Allah agar saya menang dalam perlombaan berbuat baik. Sebagai apa saya? Waja'alna lil muttaqina imama, qudwatan. Begitu. Jadi suami tunjukkan suami terbaik, istri tunjukkan istri terbaik. Siapa pengen tahu yang paling terbaik di situ? Karena ini ibadah, menyembah Allah. Istri nyuci masak bukan buat laki, ya, ibadah buat Allah. Sayyidatuna Fatimah, miskin, suaminya Sayyidina Ali. Sampai makanan nggak ada apa-apa pisan. Ngedenger Nabi perang bawa ghanimah, bawa harta banyak, bawa, bahkan bawa tahanan perang jariyah banyak tuh. Kata Sayyidina Ali ngelihat putri Rasulullah sebagai istrinya, ya Allah, kasihan banget anak Rasulullah di saya ini. Nah, Rasulullah kebetulan lagi dapat ghanimah perang, apa harta, apa tawanan. Maka disuruh, coba sana pergi ke bapak kamu, minta kali apa ge, kalau bisa minta yang bantu di sini dan minta hasil ghanimah. Datang Sayyidatuna Fatimah kepada Rasulullah. Rasulullah ini lagi siap untuk membagi-bagi, anaknya nggak dipikirin, nggak dibagi. Datang anaknya, saya memerlukan ya harta, memerlukan pembantu. Kata Rasulullah apa? Mau kamu aku kasih yang lebih baik dari semua ini? Ya Rasulullah, setiap pagi bacalah raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dah. Pulang. Kita perlu hati yang tabah sebelum punya harta. Hati yang ridho. Sampai pulang Sayyidina Ali nunggu dulu lah. Orang bawa apa-apa. Legang kangkung. Terus apa? Kata Rasulullah, dibeli yang lebih baik dari semua itu. Kata Sayyidina Ali, ya. Jadi perlu ngaji kalau udah kawin ge. Jangan berantem baik. Akhirnya banyak laki-laki ngaji pelarian. Berantem baik sama bini, gua ngaji dah gitu. Kalau nggak berantem nggak sampai ngaji. Udah mau pergi ke nyangkut. Ya, makanya tempat ngaji ge orang masuk. Orang SMS bininya, gua lagi ngaji. Padahal orang ngaji pisan. Ngerawat. Ya.